sebenarnya dalam mempelajari bahasa Arab sebenarnya mudah karena ada kaitan dengan Al-Quran ya. Dan barokah tentunya ya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi mempelajari Al-Quran barokah, dan belajar bahasa Arab nanti juga memiliki kebaikan atau keberkatan. Oke. Dan tentunya kita juga hidup kita, apalagi yang kita cari itu kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kita nak faham apa yang kita baca. Dan sebenarnya tujuan kita mempelajari bahasa sebenarnya kalau kita tidak tujuan untuk memahami Al-Quran, sayang, rugi. Ya, walaupun sebenarnya kita perlu juga mempelajari untuk berkomunikasi, itu penting juga. Tapi insya Allah ya, sistem kita ini kalau dia rajin ya, kita ada kaidah-kaidahnya, dia pun boleh juga untuk berkomunikasi insya Allah ya. Tapi dia kena improve sendirilah ya. Sebab kelas kita seminggu sekali aja. Macam mana kita seminggu sekali 2 jam ya. Jadi maknanya kalau dia boleh improve sendiri ya, kemudian artinya dia dengan menggunakan radio IKIM misalnya, ataupun dia buka internet apa semua, itu pun juga satu kelebihan lah insyaallah. Katanya macam saya ada punya pelajar saya belajarnya sedikit ya, tapi dia rajin ya baca, tapi dia sudah pensiun lah gitu kan. Jadi dia pagi siang malam baca buku walaupun tak faham baca ya. Lepas tu bila tak faham tanya ustaz. Tapi alhamdulillah ya, pasal dia minat ya, tapi satu lagi dia sudah ada basic bahasa Inggris kan, dia sebagai pengajar. Jadi maknanya memudahkan juga ya untuk dia mempelajari bahasa Arab juga. Jadi alhamdulillah sekarang dia bila dia telepon atau cakap dengan ustaz, dia cakap dengan Arab, bukan cakap Melayu lagi. Jadi ataupun pasal saya pun juga sikit-sikit belajar bahasa Inggris daripada dia, dia cakap Arab, saya pun respon English lah. Saya dibetulkan dulu. Okey, jadi maknanya boleh insya-Allah ya. Tapi dia pun bila saya mengajar sistem macam ni ya, dia kelas, Masya Allah Ustaz, kalau saya dulu saya dapat macam ni. Dulu saya tak ada sistem macam ni. Saya ajar macam tu ya, saya datang ke rumah beliau ya. Kadang di rumah beliau ada kolam renang kan, swimming pool. Jadi sambil berenang ya, tanya Ustaz macam mana ya, Ustaz apa, tanya macam ni. Akhirnya alhamdulillah ada perkembangan ya, peningkatan. Sekarang tanya Ustaz, saya boleh macam mana kalau saya belajar dekat Yaman? Bagus, tapi tak berangkat juga kan, tak jadi. Kalau pergi ke Mesir macam mana? Bagus. Terus kalau tak jadi juga, pergi ke Saudi macam mana? Bagus. Jadi maknanya tak payahlah pergi sana. Belajar UIA pun okey juga. UIA. Akhirnya sambung, dia sudah master, ambil master dekat UIA. Selesai master. Tapi belajarnya rujukan-rujukan bahasa Arab kan, boleh faham, tapi kalau menulis tesisnya pakai bahasa Inggris kan, dia basicnya lebih bagus. Jadi master selesai. Sekarang sambung PhD. Masya Allah, umurnya masa belajar tu umur 58 tahun. Belajar dekat UAE umur 58 tahun ambil master bidang Al-Quran Sunnah, tapi beliau basicnya English. Tak ada langsung basic Arab agama. Maknanya boleh ya. Sekarang insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan juga untuk sambung PhD. Sekarang sedang mengambil beberapa subjek, saya sudah habis, sekarang sudah mulai menulis di UIA. Subhanallah ya. Jadi maknanya itu umur tak ada masalah, yang penting kita ada kesungguhan. Begitu pula menghafal pun begitu juga, jangan kita beranggapan walaupun memang kita dalam belajar ini, kalau kita masih muda tu kita punya kemampuan kita lebih cepat ya, pick up kan. Dan kalau udah berumur mungkin agak lambat sikit, tapi boleh ya, karena belajar di waktu kecil tu diumpamakan seperti mengukir di atas batu. Di waktu dewasa ni belajar mengukir di atas air gitu ya. Jadi tapi maknanya ada orang yang sudah berumur pun dia menghafal Quran boleh juga gitu ya. Para sahabat itu umur 40, yang penting hatinya bersih. Itu kuncinya, itu ada kemauan, semangatnya insyaallah. Okey, kita kembali itu sebagai ini aja, semangat untuk kita mau belajar. Yang penting umur kita ni kita tahu. Jadi bukan kita bilang wah saya sudah lambat, kenapa saya tak daripada dulu lagi, bukan. Yang penting bila kita sudah mula, itu tidak terlambat. Bukan kira dah terlambat kita dah mula sekarang ni kan, itu maknanya kita belum lambat. Tapi yang lambat tu adalah kita belum mula lagi, cuma cakap aja berangan-angan nak belajar tapi tak mula-mula, itu yang terlambat. Jadi bila kita dah start belajar ni, insya-Allah tak lambat ya. Okey, kita
sambung ya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an ya, atau di dalam bahasa Arab ya, setiap patah perkataan ya, panjang, yang pendek, yang kecil, yang besar, dia tidak akan terlepas daripada 3 unsur ya. Unsur yang pertama yaitu isim. Isim yaitu nama ya. Unsur yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu perbuatan ya. Yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu harf. Harf ini mana sendi ya, penyambung ayat ya. Oke, persoalan yang membedakan antara isim dengan fi'il, dia menulis isim ke fi'il. Fi'il perbuatan ya. Dia bercakap, fi'il. Baju, isim. Buku, isim. Maknanya kita dapat membedakan mana isim dengan fi'il ya. Jadi sebenarnya di sini ada tanda-tanda atau alamat ya. Alamat di dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Melayu alamat ini address kan ya. Tapi dalam bahasa alamatul ismi itu maknanya tanda atau tanda daripada isim, tanda nama. Itu ada di sini kita senaraikan ada 5 ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang lain nih ya. Tapi yang bila kita sudah faham ini pun sudah cukup ya, insyaallah ya. Oke, tanda yang pertama dimulakan dengan alif lam. Ya, alif lam banyakkah yang dalam Al-Qur'an dalam bahasa dimulakan alif lam? Banyak ya. Contohnya Al-Qur'an ya, Al-Kitab ya. Ada alif lam. Maka bila dimulakan alif lam, ianya menunjukkan isim ya. Oke. Kemudian tanda yang kedua yaitu tanwin. Ya, tanwin ini maknanya baris 2 di hujung yang bunyinya an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun ya. Contohnya kitabun, kitaban, kitabin. Jadi maknanya bila ada tanwin ini, dia pun juga memastikan ya, menunjukkan ianya adalah isim juga. Oke. Jadi antara alif lam dengan tanwin ini tidak boleh bersatu. Ya, kalau alif lam saja. Jadi al-kitabu, tak boleh al-kitabun, tak boleh. Jadi maknanya dia sesuatu yang tidak boleh disatukan ya. Tapi maknanya isim itu mesti ada alif lam atau ada tanwin. Itu ya. Kemudian tanda yang ketiga yaitu baris bawah di ujung ya, yang bunyi i atau in ya. Contohnya al-kitabi ya. Kalau dia baris bawah i, kalau tidak menggunakan alif lam, tanwin, kitabin, itu sama ya. Jadi yang bunyi i atau in, i-nya menunjukkan apa? Isim ya. Al-Qur'ani ya, baris bawah i. Kemudian kalau kita buang alif lam, gunakan tanwin, Qur'anin, itu sama menunjukkan apa? Isim. Oke. Kemudian tanda yang keempat yaitu mudhof. Mudhof ini maknanya sesuatu yang ditambah ataupun yang bersandar kepadanya ya. Contohnya apa? Kunci. Kunci apa? Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta ya. Jadi kunci ini ditambah oleh rumah, pejabat, kereta. Yang mana yang ditambah? Itu kunci ini. Jadi dalam istilah Arab, kunci ini apa dia namanya? Mudhof. Ataupun kunci aku, kunci engkau, kunci dia. Jadi maknanya kunci ini yang ditambah oleh aku, engkau, dia tuh kunci ini dalam istilah Arab namanya apa? Mudhof. Oke. Ini contohnya kalau dalam yang kita selesai ini kitabullah ya, kitab Allah. Jadi kitab ini tidak ada alif lam. Nanti kita akan belajar insyaallah ya, yang namanya mudhof secara spesifik nanti. Kemudian tak ada tanwin kalau yang namanya mudhof. Kalau yang menambah nih ya, kalau dalam istilah kita akan belajar namanya mudhofun ilaih ya. Dia ada alif lam ya, kemudian dia baris bawah atau ada tanwin nanti apa ya. Kemudian juga mudhof ini juga tadi baca tadi kunci aku ya, buku aku ya. Jadi kitab, kalau bahasanya buku kitab kan, kitabi ya. Ini buku saya. Jadi buku ini adalah mudhof, sayanya adalah yang menambah. Kalau Arabnya adalah mudhofun ilaih. Insyaallah kita akan belajar ya. Oke, kemudian nanti kita akan jumpa juga isim tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada baris bawah, juga tak ada mudhof. Macam mana kita tahu ianya adalah isim? Daripada makna dia. Contohnya apa? Ibrahim, Makkah, ada tak alif lam, tak ada tanwin, pun tak ada baris bawah, juga tak ada. Kemudian mudhof juga tak ada. Tapi kita tahu Ibrahim, Makkah menunjukkan isim. Ibrahim nama
seseorang yang nama seorang nabi, ya, nama seorang. Kemudian Makkah nama bandar di Saudi Arabia. Jadi kita tahu daripada makna dia. Oke, selesai itu isim ya. Kemudian yang kedua yaitu fi'il. Unsur yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu perbuatan. Jadi dalam bahasa Arab fi'il ini ada 3. Ya, yang pertama apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian yang kedua fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amar. Jadi maknanya fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' maknanya fi'il madhi, fi'il perbuatan yang menunjukkan sudah atau telah berlaku. Ya, sudah atau telah berlaku. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense, ya. Jadi biasanya kalau fi'il madhi kita akan mulakan dengan telah. Jadi dengan telah, kemudian di ujungnya barisnya apa? Baris atas. Kalau fi'il madhi. Contohnya apa? Qara'a. Apa dia? Qara'a. Qara'a maksudnya apa? Telah membaca dia. Qara'a telah membaca dia. Oke, kita tahu qara'a fi'il madhi sebab dimulakan dengan telah. Kemudian kita tengok juga qara'a ini di ujungnya barisnya apa? Baris atas. Qara'a. Kita ambil contoh lain pun juga sama. Kataba. Kataba maknanya telah menulis dia. Ya. Nah, jadi biasa kalau kita belajar nih dalam kaidah bahasa Al-Furqan ini, ya, kita akan bagi tahu makna dia. Beritahu makna dia. Ada pelajar saya tanya, "Oh, Ustaz, kira Ustaz bagi tahu makna dia." Bukan taci. Sebenarnya kita sedang saving vocab. Jadi bila kita beritahu makna dia, saving vocab. Jadi bila kita lama banyak vocab kita, nanti kita insya-Allah, karena bahasa Arab ini berulang. Bila dia berulang kurang-kurang satu juzuk misalnya kita sudah belajar misalnya kan, atau beberapa surah banyak kita baca, nanti kita insya-Allah akan faham Al-Qur'an. Karena dia berulang. Nah, itu dia maksudnya gitu, ya. Nah, jadi satu lagi, bila kita beritahu maknanya dia akan tahu. Bila ada telah, maknanya fi'il madhi. Nah, oke, itu juga membantu ya. Untuk membezakan. Kemudian ada tandanya kalau qara'a atau tadi kataba, ya, telah menulis dia sama macam qara'a. Barisnya baris atas juga kataba. Oke, fi'il madhi selesai. Kemudian selanjutnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' fi'il atau perbuatan yang menunjukkan sekarang atau sedang ataupun yang akan berlaku. Ya. Menunjukkan sekarang, sedang ataupun terus, ya, sentiasa, ya. Ataupun yang akan berlaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya present tense, present continuous tense, juga future tense, ya. Kalau fi'il mudhari' jadi maknanya dia dimulakan dengan ganti nama, ya, ganti nama bahasa Melayu. Dalam bahasa Arabnya ganti nama apa dia? Dhamir. Ganti nama dhamir. Kemudian kalau fi'il mudhari' dia di ujungnya barisnya apa? Baris hadapan atau dhammah. Ya, kalau tadi fi'il madhi baris atas kan, fathah, ya. Fi'il mudhari' baris hadapan. Jadi kalau fi'il madhi tadi telah membaca dia, qara'a, ya, dia. Kalau fi'il mudhari' dimulakan dengan ganti nama dia. Dia membaca. Yaqra'u, ya. Yaqra'u. Yaqra'u maknanya dia membaca. Ya. Macam mana kita tahu yaqra'u ni fi'il mudhari'? Nah, satu dimulakan dengan ganti nama. Ganti namanya di sini. Kalau dalam Arabnya hurufnya apa itu huruf? Iya, di sini. Iya. Yaqra'u. Nah, kemudian kita tahu ujungnya baris hadapan dhammah. Ya. Nah, kita ambil contoh lain pun sama juga. Yaktubu. Nah, ya dimulakan dengan ya.
kemudian di ujungnya juga baris hadapan, sama aja. Ini pada asasnya begitu. Oke, itu selesai fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya fi'il amar, ya. Fi'il amar yaitu fi'il yang menunjukkan suruh, ya, yang menunjukkan suruh atau perintah, ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris apa? Order ataupun command, ya. Jadi fi'il amar nih tandanya di ujungnya baris mati atau sukun, ya. Jadi kalau fi'il madinya telah membaca dia, ya, qara'a. Kemudian fi'il mudhari dia membaca, yaqra'u. Kalau fi'il amar, bacalah oleh engkau. Apa dia? Iqra. Macam mana kita tahu iqra ini adalah fi'il amar? Dia menunjukkan suruh, bacalah oleh engkau. Jadi kadang-kadang kita bila dia membaca apa? Iqra, Ustaz. Padahal iqra itu bukan fi'il mudhari, ya. Itu pentingnya kita bezakan ini. Telah membaca dia apa? Iqra juga, semuanya iqra. Padahal iqra ini menunjukkan fi'il amar. Ini pentingnya kita membezakannya. Jadi maknanya kalau iqra tandanya apa? Kalau dia fi'il amar ujungnya baris mati. Dan dia menunjukkan suruh, bacalah oleh engkau. Tapi kalau kita tengok dalam buku kitab tafsir ataupun Quran yang ada terjemah itu, dia biasanya tak dituliskan engkau itu. Bacalah aja. Bacalah wahai Muhammad gitu. Tapi di sini kaidah kita ini bahasa Al-Qur'an ini, kita akan bagi tahu atau kita akan sebutkan dia punya ganti nama dia. Macam tadi kan, qara'a telah membaca dia, mesti ada ganti nama. Telah membaca dia. Kemudian kalau fi'il mudhari dia membaca, ada ganti namanya juga kan dia. Kemudian fi'il amar pun ada, bacalah oleh engkau, mesti ada ganti nama. Jadi menunjukkan apa? Kalau fi'il dia adalah menunjukkan apa? Mesti ada ganti nama. Kalau tidak ada ganti nama, dia bukan fi'il. Itu dia. Dia punya apa? Kemudian kita ambil contoh yang lain, tulislah oleh engkau. Uktub. Sama juga, ya. Tulis oleh engkau menunjukkan suruh. Kemudian kita tengok uktub, ujungnya pun juga baris apa? Baris mati, ya, uktub. Oke. Selesai, ya. Itu dia fi'il. Jadi maknanya bila kita sudah tadi mengenal mana dia pasti atau isim dengan fi'il tadi, kita perlu pindahkan ke diagram yang kedua. Jadi diagram kita sebenarnya ada dua nih aja. Sedangkan yang ketiga nih sebenarnya penjelasan daripada diagram yang kedua. Ya. Sedangkan harap nih kita tak perlu pindahkan ke diagram yang kedua. Harapnya sendiri. Kenapa kita perlu pindahkan yang isim dengan fi'il? Kalau itu kita tulisin isim dengan fi'il, perlu pindahkan ke diagram yang kedua. Sebab tadi contohnya apa? Membaca, ya kan? Yang membaca ini laki ke perempuan. Jadi kita perlu tahu jantinanya yang membaca. Kemudian yang membaca tadi ini berapa orang jumlahnya, bilangannya? Seorang ke mufrad ataupun dua orang ke mutsanna ataupun ramai jamak. Oleh itu perlu kita pindahkan ke diagram yang kedua. Kemudian yang membaca ini orang yang keberapa? Yang pertama ke, ganti nama yang keberapa? Pertama ke, ya, aku, orang yang pertama, aku atau kami yang pertama, ataupun orang yang kedua yang di hadapan kita, engkau atau kamu, ataupun orang yang ketiga yang kita sebut-sebut atau yang tak nampak, yang gaib, dia atau mereka. Jadi maknanya isim dengan fi'il perlu pindahkan ke diagram yang kedua. Oke. Sekarang jantina. Oke. Jadi dalam bahasa Arab dia semuanya isim dengan fi'il mesti ada jantinanya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan daripada setiap sesuatu, kata Allah, kami telah menciptakan berpasangan. Ya. Kenapa? Supaya kamu beringat. Ya. Ingat, kita sebagai makhluk Allah. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada positif, ada negatif, ya. Ada susah, ada senang, ada miskin, ada kaya, ya. Ada gelap, ada terang, ya. Ada langit, ada bumi, ya. Maknanya supaya kita beringat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita sebagai makhluknya. Oke. Jadi maknanya jantinanya bukan, kalau dalam bahasa Arab bukan hanya makhluk yang hidup saja, ya. Seperti manusia dengan hewan, ya. Tapi dalam bahasa Arab semuanya, rumah pun ada jantinanya. Gitu ya. Rumah, kereta pun ada jantinanya. Gitu ya. Jadi untuk membedakan macam mana? Jadi kalau
Laki-laki bahasa Arabnya apa? Muzakkar. Kalau perempuan muannats. Muannats ya. Oke. Jadi ada nama seorang laki muslim contohnya. Kalau perempuan apa dia? Muslimah. Jadi maknanya apa? Kalau perempuan muannats, dia di ujungnya ada ta bulat atau ta marbutoh. Nama seorang laki Hamid. Nama perempuan apa? Hamidah. Jadi ada ta juga. Nama seorang laki Latif. Nama perempuan? Latifah. Jadi bezanya senang. Tapi ada juga yang namanya laki-laki ada tanya juga. Begitu pula ada yang perempuan tapi tak ada tanya. Itu. Contohnya apa? Nama laki-laki Hamzah, laki ke perempuan. Hamzah. Tapi ada ta kan? Itu ada pengecualian. Kemudian Hudzaifah. Hudzaifah laki ke perempuan. Laki juga walaupun ada orang namanya Hudzaifah perempuan rupanya. Dia boleh diprotes sama ayahnya. Kakaknya pun namanya Huzaimah juga. Huzaimah laki-laki juga sama sahabat juga. Kenapa nama saya Huzaimah tapi dipanggil Emma? Kalau yang Hudzaifah dipanggilnya Eva. Jadi maknanya kenapa? Tapi itu nama sahabat kan bagus ya. Jadi maksudnya ada kadang-kadang perlu mungkin mesti hati-hati ya bagi nama ya. Orang tua walaupun dia suka nama sahabat tapi malah di kalau sahabiah apalah ke perempuan kan, anaknya perempuan kan. Jadi anak saya protes. Jadi itu ada ta tapi dia menunjukkan laki-laki. Begitu pula ada juga yang tak ada ta, dia menunjukkan muannats. Contohnya apa? Salwa. Ada ta tak? Tak ada. Salma. Tak ada ta juga. Kemudian Muna. Tak ada ta. Jadi maksudnya apa? Kita punya kaidah nih, kaidah bahasa Al-Furqan ini, dia mengikut Al-Quran. Bukan Al-Quran mengikut kaidahnya. Begitu, ada pengecualiannya. Jadi nanti yang kita belajar nih macam ini kan. Ustaz, kenapa macam ini Ustaz? Al-Quran macam ini. Itulah. Al-Quran dia merupakan kalamullah. Dia merupakan firman Allah, perkataan Allah. Jadi maknanya dia sempurna. Fasih. Jadi oleh itu pentingnya kita belajar bahasa pada Al-Quran. Jadi orang-orang yang belajar bahasa biasanya mereka menghafal Quran. Kalau dari Arab tuh, dia orang yang belajar bahasa Arab tuh dia masih hafal Quran. Walaupun dia bukan Islam. Macam dulu saya belajar di Jordan tuh orang Kristen, dia menghafal tapi dia menghafalnya surah Maryam aja lah. Hafal betul surah Maryam itu. Masya Allah, betul dia hafal surah Maryam. Suruh tes hafal ya surah Maryam. Karena dia Maryam itu dianggap sebagai Tuhan ya kan. Subhanallah. Jadi kenapa kalau kita perlu belajar bahasa dengan Al-Quran? Sebab Al-Quran tuh dia punya structure dia tuh, uslubnya itu begitu indah, sempurna. Jadi itulah pengingatkan kita dan Al-Quran merupakan kalamullah yang mujizat yang tidak dia tidak berubah sampai akhir zaman. Sedangkan mujizat yang lain sudah bertukar dirubah oleh para ulama, para rahibnya, bukan para nabinya. Nabinya memang ketika menyampaikan betul Nabi Isa, Nabi Musa, Taurat, Zabur, Nabi Daud, Nabi Isa, Injil. Tapi ketika turun kepada rahib-rahibnya itu ikut apa nih keperluan semasa, gitu ya. Jadi maknanya ini halal kan? Semasa ini tak halal, jadi haram. Yang ini haram nih kan? Keperluan ini jadi tidak halal. Begitu. Itu jadi maknanya seperti itu. Jadi rubah. Tapi Al-Quran masih sampai sekarang dan sampai bila-bila dia masih relevan, up to date insyaallah. Oke, kemudian mudzakkar dengan muannats ini ya. Jadi maknanya kalau mudzakkar tidak ada tambahan apa-apa ya. Kalau satu orang laki-laki Islam jadi apa dia? Al-muslim. Satu laki-laki beriman
Satu orang laki-laki beriman al-mu'min. Ya, al-mu'min ataupun al-mu'minu. Ya. Satu orang laki-laki kafir al-kafiru. Ya. Jadi banyak bahasa Melayu ini kita diambil daripada bahasa Arab. Jadi mudah sebenarnya kita untuk belajar bahasa Arab sebenarnya. Insyaallah ya. Mukmin. Nah, jadi bezanya kalau perempuan, satu orang perempuan Islam apa dia? Muslimat. Ada tanya di sini. Al-muslimatu. Satu orang perempuan yang beriman. Kalau tadi laki-laki beriman, al-mu'min. Jadi kalau satu orang perempuan yang beriman, al-mu'minatu. Satu orang perempuan yang kafir, al-kafiratu. Gitu ya. Kemudian ini maknanya mufrad ya, singular ya. Kemudian dua orang laki-laki Islam, al-muslimani ataupun al-muslimaini. Al-muslimani ataupun al-muslimaini. Tapi kalau di dalam diagram ini sebenarnya kalau kata-kata Petrus pun tak hapus, ada semua di sini. Kita diagram kita sekarang ini alhamdulillah kita belajar bahasa Arab senang. Semuanya sudah ada tertulis dalam buku. Cuma kalau kali tulisnya nanti kan sebenarnya untuk kita mengingat aja yang tulis. Ini ada diagram di sini yang dalam saat ajar ini ada semua sini. Ada terangkan di sini dalam ada yang berwarna hijau. Itu bagusnya ya. Kalau dulu Ustaz mengajarnya tak ada macam ni diagram. Jadi alhamdulillah Ustaz Rusdi ya, usaha beliau ya, membuat buku dan diagram ini jadi memudahkan kita ya. Kemudian dua orang perempuan Islam. Jadi ada ta. Kalau perempuan masih ada tanya. Al-muslimah tani ataupun al-muslimah taini. Al-muslimah tani ataupun al-muslimah taini. Kalau dua orang laki-laki beriman, al-mu'minani. Kalau dua orang perempuan yang beriman, ada tanya ya. Al-mu'minah tani ataupun al-mu'minah taini. Dua orang laki-laki kafir, al-kafirani. Dua orang perempuan yang kafir, al-kafirotani. Iya, ataupun al-kafirataini. Bagus ya. Itu untuk yang dua ya, tanah. Kemudian selanjutnya itu yang jamak. Nama ya. Plural. Satu orang laki-laki Islam al-muslim ya. Dua orang laki-laki Islam al-muslimani ataupun al-muslimaini. Ramai laki-laki Islam Al-muslimuna. Al-muslimuna ataupun al-muslimina. Satu orang laki-laki beriman al-mu'min. Al-mu'minu. Dua orang laki-laki beriman al-mu'minani ataupun al-mu'minani. Ramai laki-laki beriman al-mu'minuna ataupun al-mu'minina. Satu orang laki-laki kafir kafiru. Dua orang laki-laki kafir al-kafirani ataupun al-kafiraini. Ramai laki-laki kafir al-kafiruna ataupun al-kafirina. Qul ya ayyuhal kafirun. Ramai orang kafir. Katakan wahai orang kafir. Oke, satu perempuan Islam al-muslimatu. Dua orang perempuan Islam al-muslimatani ataupun al-muslimataini. Sekarang ramai perempuan Islam al-muslimati. bagus ya. Jangan al-muslimatuna. Sebab ada yang cakap macam tu. Sebab apa dia cakap al-muslimatuna? Sebab tadi al-muslimuna kan. Jadi biar sama kan jadi al-muslimatuna gitu. Bukan ya. Jadi perempuan mana dia? Al-muslimat atau al-muslimat atau al-muslimati. Okey. Satu orang perempuan yang beriman al-mu'minatu. Dua orang perempuan yang beriman al-mu'minatani ataupun al-mu'minataini. Ramai perempuan yang beriman al-mu'minat
Nah, jadi ada alif. Alif dengan ta ya. Jangan al-mu'minah. Nah, kalau al-mu'minah satu. Kalau ramai al-mu'minat. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, bukan kaum muslimin dan muslimah. Kan agak ya kalau Ustaz kalau bagi syarahan kan kaum muslimin dan muslimat. Muslimin itu mana ramai laki-laki Islam ya. Muslimat ramai perempuan Islam. Oke, satu orang perempuan yang kafir. Al-kafiratu. Dua orang perempuan yang kafir. Al-kafirotani. Ataupun Kafirotaini. ramai perempuan yang kafir. Al-kafirot. Bagus ya, itu dia maknanya yang mudzakkar dengan muannats ya, yang tinanya kemudian juga bilangannya mufrad karena jangan jamak. Kemudian selepas itu kita perlu mengetahui ganti nama atau domir ya. Ganti nama ini dalam semua bahasa ada 3 ya. Ganti nama pertama kita tunjuk diri kita sendiri, seorang, aku ya. Ramai, kami. Jadi aku ini dalam bahasa apa dia? Aku, ana. Ya. Tengoklah yang bercakap itu laki-laki, nanti laki-laki lah. Kalau yang bercakap ana itu perempuan, ana itu perempuan. Tapi bukan ana, karena ada juga orang namanya ana ya, gitu ya. Bukan. Ini maksudnya ana nih bahasa Arab, ana bahasa Arab ya. Gitu ya. Jadi ana maknanya menunjukkan dia kalau yang bercakap laki-laki dengan anak laki-laki. Kemudian kami menunjukkan apa? Nahnu. Ya, nahnu ini ramai. Kami atau kita. Ya, kalau yang bercakap laki-laki, kami nahnu adalah laki-laki. Kalau perempuan, maka kami itu adalah menunjukkan perempuan. Tapi kalau sana ada laki-laki dengan perempuan, macam mana? Nahnu juga. Sama kira ya. Jadi dalam bahasa Arab macam itu ya. Kalau misalnya kita cakap assalamualaikum, itu yang laki-laki perempuan tuh maknanya masuk sekali laki perempuan. Jadi kalau disebutkan laki-laki, perempuan masuk sekali. Tapi kalau disebutkan perempuan aja, maksudnya khas untuk perempuan saja. Gitu ya. Kalau itu dalam Al-Quran ada namanya surah An-Nisa, ya kan? Ada tak surah Ar-Rijal? Tak ada ya. Jadi maknanya khas. Jadi kalau maknanya Al-Quran tuh untuk laki-laki perempuan semua. Tapi bila dicakap untuk perempuan tuh disebutkan secara khusus, namanya surah An-Nisa. Maksudnya dimuliakan ya, perempuan wanita. Oke, kemudian selanjutnya ganti nama yang kedua. Ya, ganti nama yang kedua ini adalah orang yang lawan bercakap dengan kita, yang di hadapan kita. Seorang, engkau, ramai kamu semua, awak, engkau atau awak ya, ramai kamu semua. Oke, engkau nih, awak nih, dalam bahasa Arab ya, laki-laki, anta. Kalau perempuan, muannats, anti. Oke, kalau dua orang, kamu semua, kamu berdua, antuma. Perempuan persamaan, antuma. Ya. Kalau ramai, kamu semua sekalian, antum. Ya, laki-laki. Kalau perempuan, antunna. Ini pentingnya kita tahu nih, ya. Kalau laki-laki anta, perempuan anti. Jangan kita cakap dia laki-laki aja. Anti, jangan begitu. Padahal dia laki-laki. Marah dia. Aku ni laki-laki lah. Jaga anti. Begitu pula dia perempuan. Anta, jangan begitu. Jadi padahal dia perempuan kan. Jadi perlu kita pahami mana anta dengan ini. Atau kadang-kadang orang cakap inti kan, inti atau inta gitu kan, inti atau inta. Itu kalau pastinya anta atau anti. Oke, baik. Selanjutnya ganti nama yang ketiga. Ganti nama ketiga ni maknanya orang yang kita sebut-sebut, atau orang yang tak nampak, yang gaib. Seorang dia, dia ni apa bahasa Arabnya? Laki-laki mudzakkar huwa. Kalau perempuan muannats hiya. Dua orang huma. Sama juga muannats huma. Mereka laki-laki hum. Kalau perempuan hunna. Inilah yang kita belajar dalam bahasa Arab yang mana kenapa ada yang bertanya kenapa perlu ini Ustaz? Inilah yang namanya kaidah atau qawaid. Kalau dalam bahasa kita apa? Grammar. Perlu kita belajar ini ya. Tapi maknanya kita pembelajaran kita ini penting faham ya. Faham ya. Kalau mungkin kalau di sekolah agama nih, sekolah pondok kan, sekolah agama nih disuruh hafal. Yang pertama kali hafal inilah huwa, huma, hum, hiya, antuma, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Kalau kita tak perlu hafal, kita paham dulu, paham aja dulu. Tapi pas paham kita hafal perlu apa? Kita hafal aja tak paham tuh sayangnya gitu ya. Jadi kemudian
daraba yadribu darban bahwa daribun wa daka madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun driba yudrabu. Terus hafal tuh. Tapi kalau hafal apa kan kalau masuk kelas pertama aja diajar datang aja hafal kan mungkin langsung Minggu depan tak datang. tak datang lagi lah mungkin ya. Jadi tapi memang belajar agama ini banyak dugaannya ya. Jadi perlu kesabaran, istiqomah ya. Tapi bila kita mengajarkan dengan yang kemudahan ini kita paham, tapi maknanya bukan berarti kita Al-Quran kita tak perlu hafal ya. Al-Quran perlu kita hafal juga ya. Tapi maknanya hafal tapi kita paham jangan kita hafal dan kita tak paham ya. Macam ada yang sekolah di sekolah tahfiz misalnya kan dia hafal Quran tapi dia perlu paham apa yang dia baca, dia perlu belajar bahasa Arab lagi biar apa namanya tahu faedah Al-Quran ini sebagai hidayah ya, insyaAllah, dan dia boleh mengamalkan insyaAllah. Baik, kita sekarang insyaAllah sambung lagi pelajaran kita ya, surah apa namanya, surah Luqman ya, ayat yang keberapa? Ayat ke 22. Oke, sila dibuka Al-Qurannya, surah Luqman ayat ke 22 ya. Saya akan baca dan sila puan-puan tentang apa yang saya baca ya. Jadi maknanya boleh kalau yang sudah ada apa namanya buku itu, ataupun boleh juga nanti membawa Al-Quran juga boleh ya. Jadi maknanya kenapa buku ini senang kita tulis di bawahnya. Tapi kalau kita apa namanya tak ada buku jadi kita juga boleh gunakan misalnya buku tulis misalnya kan. Buku tulis kita tulis di sini ayat Al-Qurannya, kemudian kita tulis maknanya di sini ya. Ataupun kita tulis ayat Al-Qurannya kemudian di bawahnya. Kalau yang itu memudahkan juga ya. Insyaallah itu yang penting kita biar tahu setiap patah perkataan. Baik, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Sadaqallahu alazim. Wa dan man siapa yuslim dia menyerahkan diri ya. Wajhahu wajahnya ilallah kepada Allah ya. Wa huwa dan dia muhsinun orang yang berbuat baik. Faqad istamsaka maka sungguh istamsaka telah berpegang dia ya. Bil urwati bi dengan al urwati tali ya. Al wuthqa yang kuat atau yang kukuh ya. Wa ilallah dan kepada Allah aqibatu akibat ya, al umur urusan-urusan. Oke. Baik. Jadi maknanya ayat ini menjelaskan kita sebagai orang yang Islam, orang yang beriman ya, beruntung kita insyaallah ya, alhamdulillah. Kita bila kita sudah Islam nih maka kita perlu ikhlas. Kita ikhlaskan serah kepada Allah ya wajah. Karena kalau kita sudah beramal apa saja kita lakukan kan kita tidak ikhlas, rugi, sia-sia aja amal kita. Jadi ada orang yang dia mengajarkan ilmunya, ulama yang mengajarkan ilmunya. Kemudian ada orang yang berjuang di jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah, berjihad. Ya. Ada orang yang menderma memberikan bantuan di jalan Allah. Tapi tiba-tiba semuanya ni orang yang baik ni kan masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa pula nanti di akhirat kenapa kamu ni mengajarkan agama Allah? Yalah, saya mengajar supaya masyarakat kaum muslimin mereka mengenal Allah, mengenal Engkau ya Allah, mengenal Islam. Tapi kata Allah apa? Bohong. Kamu mengajarkan agama ini biar kamu dikenal orang, biar kamu ni tenar, kamu ni popular.
masyhur ya. Jadi kamu biar disebut-sebut sebagai orang yang ustadz yang terkenal. Jadi bukan karena aku. Jadi penting niat kita tuh. Kita mengajar ilmu agama, mengajarkan Al-Quran, apa semua. Jadi niat kita mesti karena Allah. Jadi silap aja sikit niat kita, maka kita padah akibatnya. Dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Jadi dikembangkan ke dalam neraka Allah. Waliyadzubillah. Begitu pula ada orang yang berjuang di jalan Allah. Terluka kan, berdarah-darah ya. Anak syahid ya. Jadi orang-orang menganggapnya dia orang yang syahid lah. Tapi ketika di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa kamu berjuang di jalan Allah nih? Ya, syahid ya, mati di jalan Allah kan. Ya, saya ingin menegakkan agamamu ya Allah. Ya, sehingga agamamu tegak di muka bumi. Tapi kata Allah bohong. Kamu berjuang di jalan Allah ini adalah supaya kamu disebut-sebut sebagai orang yang syahid. Jadi tidak karena aku. Jadi oleh itu niat ini penting. Ya. Kita nampak di hadapan manusia bagus, ya. Tapi hakikatnya di hadapan Allah Maha mengetahui. Ya. Allahu ya'lamu ma inna Allah alimun bidati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati kita. Ya, penting. Kemudian ada orang yang menderma. Insyaallah yang bagus kan ya, para yatim, fakir miskin, sekolah-sekolah. Ya. Kemudian akhirnya di akhirat Allah tanya, kenapa kamu menderma nih? Ya Allah, kenapa? Dijawab, ya saya ingin membantu mereka yang miskin. Tapi kata Allah, bohong. Kamu nih membantu mereka nih sebenarnya supaya kamu disebut seorang yang pemurah, dia disebut orang yang dermawan. Ya. Tidak karena aku. Jadi karena kamu tidak ikhlas, aku bahkan ke dalam api neraka. Astagfirullah. Ya. Padahal sudah amal yang baik ya, apalagi yang tidak beramal tentunya. Ya. Jadi oleh itu kita perlu muhasabah ya. Jadi itu namanya dalam dalam Islam namanya syirik. Ya, ada syirik yang namanya syirik yang besar, syirkul akbar, ada namanya syirik asghar, ya, syirik yang kecil. Ya. Jadi kalau syirkul akbar nih jelas-jelas dia menduakan Allah ya, dia yakin kepada Allah tapi dia yakin kepada benda-benda yang lain. Ya, yakin kepada keris misalnya kan, dia memberikan keselamatan ya, yakin kepada kuburan wali misalnya kan, kuburan yang keramat misalnya kan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menziarah itu ya. Boleh menziarah tapi niatnya bukan untuk minta tolong pada dia ya, karena dia sudah mati, tidak memberikan manfaat mudarat ya. Ini yang memberikan manfaat mudarat ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kuburannya hanya kita mendoakan dia, Allah memberikan mendoakan dia. Tuh. Kemudian kita percaya dengan dukun, contohnya bomo kan, itu juga syirik. Ya. Tapi kalau yang ada kaitan dengan Al-Quran tak apa ya. Jadi dia baca Al-Quran tapi dia campur dengan benda-benda syirik. Ya. Kita suruh cari benda-benda yang tak logik gitu kan. Kemudian bacaan-bacaannya kita dapat faham, ya kan? Macam ada ditunjukkan ya, ada orang tuh yang pertamanya dalam gelang itu tulisan Al-Quran. La tudrikul absar, ya, wa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir, ya. La tudrikul absar. Jadi maknanya dia tidak nampak dan dia melihat pandangan-pandangan dan dia maha halus ya, maha mengetahui. Itu ayat Al-Quran. Tapi selepas itu ada